Selamat pagi jemaat, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur di tengah pandemi, kita melewati setiap tantangan yang ada, perubahan-perubahan yang drastis, bahkan kita sampai pada kesempatan baru yang lebih baik bahkan dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan kasih kuasa Tuhan selalu ada beserta kita. Satu kalimat, Tuhan kita Yesus Kristus hebat. Minggu lalu, Bapak Pendeta Harlem juga berbicara dan menegaskan hal yang sama dengan sangat tepat. To God be the glory. Creation for God's glory, Christ for God's glory, Church for God's glory. Kita tahu semua yang Tuhan sediakan hari ini di dalam hidup kita kembali untuk memuliakan Tuhan kita. Di dalam Dia, oleh Dia, untuk Dia. Saya hari ini juga akan memimpin kita untuk belajar dari kitab Kolose. Dan judul khotbah saya adalah Supremacy of Christ. Keutamaan, keunggulan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, tuntunanmu, kuasa dan kasih-Mu yang bekerja di dalam setiap hidup kami melewati setiap tantangan pandemi ini. Dan kami tahu Engkau membawa kami terus Tuhan. Dan kami punya kesempatan baru, perubahan-perubahan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terpujilah Engkau Bapa. Tuntun hati kami semua dan jaga juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah izin dan perkenanan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita hari ini belajar tetap kembali dari jemaat Kolose. Kondisi jemaat Kolose ketika Paulus mendengar dari Epafras, ketika dia di dalam penjara, yaitu di Roma. Dia mendengar satu kabar yang luar biasa sebenarnya tentang jemaat Kolose, yaitu tentang kasih mereka kepada orang-orang kudus dan iman mereka di dalam Kristus. Secara kasat mata, sepertinya tidak ada masalah. Tetapi ada satu hal saat yang sama, seiring berkembangnya gereja di Kolose, berkembang pula hal-hal lain yang dibawa masuk ke dalam gereja. Saat itu ada animisme, tahayul, gnostik yang disebut juga pengetahuan rahasia. Kita butuh satu pengetahuan spesifik yang lebih tinggi untuk kita diselamatkan. Pengaruh astrologi, pengaruh dewa-dewi, Yunani dan Romawi, Yudaisme juga ada di sana, asketisme, yaitu mematikan keinginan daging untuk mencapai kesempurnaan supaya kita diselamatkan. Dan ada juga filsafat yang berasal dari pemikiran dan hikmat manusia. Setiap hal yang dicampur adukkan ke dalam Kristus itu akan mengandung bahaya. Memudarnya ajaran Kristus yang murni, yang berdampak memudarnya pribadi Kristus di dalam gereja sebagai Tuhan. Sehingga saat itu jemaat di Kolose, mereka bisa melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang semakin terasa jauh, berkuasa, tetapi tidak terjangkau. Hal ini yang membuat mereka bercampur aduk segala sinkretisme yang masuk menjadi suasana hati di dalam jemaat
di mana ada kebutuhan akan Tuhan yang begitu transenden, begitu tinggi dan besar, tetapi juga ada kerinduan merasakan Tuhan yang dekat. Tapi karena pengaruh ketuhanan Kristus memudar, mereka semakin tidak merasakan lagi bahwa Tuhan itu dekat. Dan mereka mengisinya dengan hal-hal yang lain, yang dari dunia, untuk bisa merasakan kedekatan. Ini adalah sinkretisme. Hari ini pun berlaku hal yang sama. Jika kita merasa Kristus itu memudar dalam hidup kita, kita akan semakin banyak hal dalam hidup kita posisikan sama dengan Kristus, atau bahkan ada hal-hal yang mengaburkan Kristus dalam hidup kita, sehingga ketuhanan Kristus semakin berkurang di dalam hidup kita. Pada intinya adalah surat Paulus yang dikirim ke Kolose adalah mengcounter segala ajaran, faham yang masuk untuk memudarkan kekristenan di dalam jemaat itu. Paulus berbicara di Kolose 1 ayat 15 dan 16a, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Wow. Paulus memberikan pernyataan yang sangat kuat tentang Kristus sebagai Tuhan. Ia gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan. Paulus memakai kata yang utama atau lebih utama dengan kata prototokos. Artinya adalah terutama dalam waktu, lebih awal dari segala hal, tetapi juga mengatakan keunggulan atau kedudukan paling utama di dalam segala posisi. Dan Paulus menggunakan itu di dalam pengertian tentang keutamaan Kristus di dalam kitab Kolose. Ini berbicara tentang supremasi Kristus atas ciptaan. Kristus adalah Tuhan yang maha tinggi, yang transenden, maha besar. Tetapi juga Paulus mengatakan pernyataan yang sama kuatnya dengan yang pertama, yaitu Kristus adalah Tuhan atas gereja. Dia kepala tubuh jemaat, lebih utama dalam segala sesuatu. Kalau yang pertama tadi dari segala sesuatu, sekarang dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena seluruh kepenuhan Allah diam, menetap di dalam Dia. Segala kealahan dari Allah diam di dalam Yesus. Inilah yang ditekankan oleh Paulus, kenapa dia menjelaskan supremasi Kristus atas ciptaan, supremasi Kristus atas gereja. Dia lagi menyatakan di dalam Kristus, Yesus adalah Tuhan yang transenden, maha tinggi, besar berkuasa. Tetapi dia juga adalah Tuhan yang imanen, maha dekat, selalu ada di tengah-tengah kita. Sehingga tidak ada celah bagi sinkretisme untuk memudarkan supremasi Kristus di dalam hidup kita. Amin. Khotbah saya hari ini diambil dari keyakinan ini, bahwa Kristus unggul di dalam segala hal. Di Kolose 2 ayat 6 dan 10. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa.
saudara-saudari, mendengar satu kalimat yang luar biasa ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Ini berbicara tentang suatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita menerima keutamaan Kristus itu atas ciptaan, keutamaan Kristus di dalam gereja, berarti hidup kita adalah unggul. Supremasi Kristus memberikan kita keunggulan dalam hidup kita. Dilanjutkan dengan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Brothers, sisters, Bapak Ibu terkasih, kita telah dipenuhi, bukan akan dipenuhi. Sekali lagi, kita telah dipenuhi dalam Kristus. Complete in Him. Penuh, komplit. Kita tidak butuh lagi hal lain selain Kristus dalam hidup kita. Keunggulan Kristus memberikan kita juga kepenuhan di dalam Kristus. Apa yang dipenuhi di dalam Kristus? Kalau kita lihat di seluruh kitab Kolose, berulang-ulang kata-kata yang sangat dominan di sana. Di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Penebusan kita, segala sesuatu berada, memimpin kepada kesempurnaan, diciptakan segala sesuatu, telah disunat dengan sunat Kristus, bukan lahiriah, seluruh kepenuhan Allah, segala harta, hikmat, dan pengetahuan, hidup kita tetap tidak goyah di dalam Dia, berakar, dibangun di dalam Kristus, dibangkitkan, dan akhirnya kita akan dimuliakan di dalam Kristus. Jika itu hidup kita penuh, komplit di dalam Kristus. Paulus memperingatkan kepada jemaat di Kolose, jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Wow, hari ini berapa banyak kata-kata indah dari dunia. Kata-kata yang trending, terkenal, viral, dan itu mempengaruhi kita. Filosofi, filsafat, hikmat dikatakan di sana adalah ide yang bergantung kepada pengalaman atau pemikiran manusia. Semua ini adalah kosong. Ini adalah kekosongan dibandingkan kepenuhan di dalam Kristus. Amin, brothers sisters. Kepenuhan dalam Kristus sekaligus menyatakan segala hal yang di luar Kristus itu adalah kekosongan. Apapun yang mengisi hidup kita hari ini, tanpa kepenuhan Kristus, itu tetaplah satu kekosongan. Kita mengisi dengan pekerjaan yang luar biasa, tanpa Kristus, itu tetap kekosongan. Pernikahan dan keluarga, pencapaian-pencapaian hidup, bahkan pikiran dan hati kita sendiri, sampai Kristus yang mengisinya penuh, itu akan tetap menjadi kekosongan. Kita punya masa-masa dalam kehidupan kita. Kita melakukan banyak hal, tapi di titik tertentu selalu ada yang kosong di sana. Karena itu hanya bisa dipenuhi di dalam Kristus. Mari kita mulai bahwa Kristus unggul di dalam hidup kita dan kita akan dipenuhi di dalam Dia. Amin. Di Kolose 2 ayat 15 sampai 20, ia telah melucuti pemerintah
pemerintah, dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saya menyebutnya ini adalah kemenangan yang mutlak. Bukan kita menang berperang atas penguasa, penguasanya yang dilucuti. Kita tahu gencatan senjata, penguasa pemerintahan yang kalah itu dilucuti sebagai simbol. Dia tidak berkuasa lagi atas kita. Dilucuti pemerintah, penguasa. Ditekankan lagi, menjadikan mereka tontonan umum di dalam kemenangannya atas mereka. Kematian, kebangkitan Kristus adalah kemenangan mutlak dalam hidup kita. Sehingga dikatakan di ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Kenapa kita masih submit kepada hal-hal yang bersifat ritual, bersifat aturan-aturan agamawi, dan cara-cara hidup yang bersumber dari hikmat manusia? Sementara kita punya hidup di dalam Kristus. Tidak ada yang berkuasa lagi dalam hidup kita. Kita merdeka di dalam Kristus. Supremacy of Christ, keunggulan, keutamaan Kristus memberikan kita kemerdekaan di dalam Kristus. Dalam Kristus tidak ada apapun yang berkuasa atas hidup kita kecuali kita membiarkan hal-hal lain masuk dalam hidup kita, dan itu memudarkan Kristus. Menggeser posisi Kristus yang tadinya dia adalah yang utama dalam hidup kita, dan sekarang bergeser. Atau kita sendiri menaklukkan kembali diri kita kepada hal-hal yang bersifat ritual, peraturan, faham, hikmat manusia dalam konteks kitab Kolose. Hari ini apa yang membuat Kristus bergeser dari supremasinya di dalam hidup kita? Bukankah kita merdeka? Peringatan Paulus terhadap kita yang sudah merdeka di dalam Kristus. Jangan biarkan orang menghukum kamu, judge you. Apakah itu Judaisme? Apakah itu asketisme? Apakah itu gnostik? Itu tidak menghukum kita. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan, disqualify di dalam Kristus. Apa hal dalam hidup kita hari ini yang masih membuat kita terhukum, merasa gagal, tidak mampu, padahal Kristus sudah memberikan kemenangan mutlak? Belenggu kepahitan masa lalu, saya lama dibelenggu oleh kepahitan masa lalu saya. Saya membiarkan itu terus berkuasa. Bukan karena Kristusnya tidak berkuasa, saya yang membiarkan itu berkuasa di dalam hidup saya. Dosa dan kelemahan yang sama terus menerus dalam hidup kita, itu akan terus bertahta di sana. Bukan karena Kristus tidak berkuasa atas itu. Kita telah menang atas itu, tetapi saya membiarkan itu ada di sana. Mindset yang tidak berubah, meskipun keadaan di sekitar kita cepat berubah. Pandemi membuat perubahan yang sangat masif di segala lini, yang tidak pernah kita antisipasi bahkan sebelumnya. Bahkan tidak pernah terbayang di dalam pikiran kita.
Tapi fakta dan realitanya, kita udah hidup hampir 2 tahun di situasi ini. Tetapi apakah kita masih terkungkung dengan hal-hal yang sebelum pandemi? Membelenggu kita. Seolah-olah masih ada bahkan kita yang menantikan kapan kita kembali kepada yang sebelumnya. Saya juga melewati fase itu dalam hidup saya, di mana saya berharap semua akan kembali kepada semula. Tapi kenyataannya kita harus hidup di dalam satu perubahan. Dan hari ini, itu membuat kita hari ini jangan terkungkung dengan yang sebelumnya. Kita hanya bisa fellowship, kita hanya bisa dekat, kita hanya bisa melakukan misinya Tuhan ketika kita offline. Tapi berapa banyak justru ketika kita online bisa menjangkau yang tidak terjangkau sebelumnya. Dan banyak keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita yang mereka merasa dalam hidupnya belum merdeka, hari ini ribuan dimerdekakan di dalam Kristus. Amin. Apakah kita masih terikat dengan hal-hal yang bersifat ritual atau peraturan agamawi? Kristus sudah memerdekakan kita. Amin. Di Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Will appear with Him in glory. Hidup kita dalam Kristus ini menuju kepada kemuliaan. Perjalanan kita setiap hari, apapun yang terjadi di sekitar, di belakang, kita menuju kepada kemuliaan. Dunia hari ini ingin kemuliaan dengan berbagai hal. Menawarkan banyak hal. Dari materi, pencapaian, posisi, kekuasaan. Tetapi kemuliaan ini dibandingkan kemuliaan di dalam Kristus. Kristus sangat unggul. Tidak bisa disamakan. Sejak awal, Paulus mengingatkan kepada jemaat. Jangan mau digeser dari pengharapan dalam Injil. Iman kepada Kristus dan kasih kepada orang kudus itu adalah bersumber dari pengharapan akan Injil. Di dalam surat-suratnya Paulus secara konsisten berbicara iman, kasih, pengharapan. Mengapa kita hari ini punya iman yang teguh kepada Kristus? Karena itu bersumber dari satu pengharapan di dalam Injil. Mengapa kita hari ini terus mengasihi, bertumbuh di dalam kasih kita kepada orang-orang kudus, saudara dan saudari kita, bahkan orang-orang yang hilang. Karena kita punya pengharapan akan kemuliaan di dalam Kristus. Itulah pengharapan Injil. Saya bayangkan hidup saya, jika saya tidak punya pengharapan di dalam pernikahan saya. Apa yang terjadi? Segalanya menjadi berbeda. Saya bayangkan ketika saya mendidik anak saya tidak melihat ada pengharapan di sana. Ketika saya hari ini bahkan melayani di dalam jemaat, kalau saya tidak melihat pengharapan akan kemuliaan Kristus di sana, apa yang terjadi? Semuanya sepertinya sia-sia. Inilah mengapa kita perlu punya pengharapan akan kemuliaan Kristus. Dan kita dimuliakan bersama-sama di dalam Dia. Di Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, berapa banyak penderitaan, tekanan hidup, ketidakpastian, perubahan yang begitu cepat yang harus kita tanggung selama masa pandemi ini. Apa yang membuat kita bertahan? Survive. Harusnya adalah pengharapan akan kemuliaan di dalam Tuhan. Kita menjadi kuat menanggung segala sesuatu. Kita dari pengharapan akan kemuliaan bersama Kristus, kita mendapat kekuatan di dalam setiap tekanan. Karena kita tahu ini hanyalah sementara. Pada akhirnya adalah kemuliaan. Hasil akhir sudah jelas bahwa kita akan dimuliakan di dalam Kristus. Jika kita tidak punya ini, kita tidak punya kekuatan menanggung segala sesuatu untuk hidup di dalam Kristus. Di Kolose 1 ayat 27b, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus ada di tengah-tengah kita, di tengah jemaat, di tengah grup kita, ministry kita, keluarga kita, pekerjaan kita, hidup kita, di dalam situasi kita. Dia ada di sini bersama kita. Kita punya pengharapan. Karena Kristus unggul, berdaulat atas seluruh situasi kita. Tidak ada yang tidak bisa Bapak Ibu dipulihkan di dalam Kristus. Hari ini, apakah Kristus tetap menduduki posisi Tuhan di dalam hidup kita? Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan. Dia yang menyediakan segala sesuatu buat kita. Tetapi Dia adalah Tuhan yang juga berkuasa atas jemaat, kita tubuhnya. Dia maha hadir, bahkan hubungan kita dengan Kristus adalah seperti kepala dengan tubuh. Itulah kehadiran. Bukankah ini pengharapan akan kemuliaan? Hidup yang paling menyulitkan bukanlah keadaan, tetapi hidup tanpa pengharapan. Kita tidak punya alasan yang kuat kenapa kita harus hidup. Kenapa kita harus bangun di pagi hari? Kenapa kita harus melakukan semuanya ini? Kenapa kita berada di dunia ini? Kita adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan, dibawa Tuhan di dalam Kristus, dan kita punya satu hidup yang unggul atas segala hal, situasi, karena kita punya pengharapan akan kemuliaan di dalam Kristus. Amin. Paulus memberikan nasihat kepada kita supaya kita tetap terarah hidup kita di tengah segala situasi kita kepada pengharapan akan kemuliaan. Dikatakan carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Dia berbicara waktu kata cari, dia berbicara set your heart. Artinya apa? Ini berbicara di dalam hati kita, biarlah Kristus itu yang menempati posisi unggul. Dia bertahta di sana. Dia nomor satu, dia prioritas di sana. Tidak ada yang lain. Tetapi dikatakan juga, set your minds. Konsentrasi kita, pusat pemikiran kita, pusat perhatian kita adalah kemuliaan bersama dengan Kristus. Dan menjaga itu di pusat kehidupan kita. Ketika pikiran, hati kita tertuju kepada Kristus. Tertuju kepada pengharapan akan kemuliaan. Ini akan mengubah kondaknya kita. Perilaku kita. Dan ini akan membangun karakter kita. Karakter yang baru. Dan ini akan mengubah pembaharuan diri kita terjadi. Dan juga pembaharuan di dalam hubungan-hubungan kita.
hubungan satu sama lain dalam gereja, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan tuan dan hamba, semuanya sekarang terfokus kepada satu pengharapan, yaitu kemuliaan di dalam Kristus. Wow, selalu ada harapan. Amin. Saya mengingatkan kembali, supremacy of Christ kita kembalikan di dalam hidup kita. Keunggulan Kristus memberikan kita kepenuhan di dalam Kristus. Tidak ada hal lain yang lebih menarik perhatian kita, yang lebih kita hasratkan dan inginkan selain daripada Kristus. Keunggulan Kristus juga memberikan kita kemerdekaan di dalam Kristus. Kita merdeka dari segala penguasa, dari segala belenggu. Dan jangan mau lagi terikat oleh aturan-aturan, ritual-ritual, atau ide pemikiran yang berasal dari manusia. Karena itu sekarang menjadi hal yang receh, bukan yang penting lagi bagi hidup kita. Pada akhirnya, keunggulan Kristus bukan hanya di bumi, tapi suatu hari kita akan menerima kemuliaan ketika Dia datang yang kedua kali. Keunggulan Kristus, supremasi Kristus memberikan kita juga keunggulan dalam segala hal dalam hidup kita. Tetap kuat di dalam Tuhan dan jangan biarkan apapun menggeser kita dari iman, kasih, pengharapan di dalam Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang telah mengambil rupa di dalam Kristus. Dan kami bisa hari ini Tuhan dekat dengan Engkau, bersama dengan Engkau. Bantu kami hari ini untuk punya hidup yang powerful karena kami ada di dalam Kristus. Berkati seluruh jemaat supaya di dalam Engkau mereka bukan hanya mengerti kepenuhan dalam Kristus, kemerdekaan dalam Kristus, kemuliaan dalam Kristus, tetapi mengalaminya dan tetap teguh di dalam Kristus. Terpuji Engkau Bapa kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.